Terungkapnya kasus pembunuhan Dedeh Alfi Sahrin alias Tata Cabi menyentak banyak orang akan maraknya prostitusi online. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi, prostitusi online berkembang seolah-olah menggeser prostitusi konvensional. Namun demikian, di balik bisnis haram ini ada bahaya tersembunyi, bahkan kematian seperti yang menimpa Tata Cabi. Pemirsa, bagaimana sebenarnya kasus prostitusi online ini berkembang? Bisakah perkembangannya dihentikan? Bisakah perangkat hukum yang ada menghentikan bisnis online ini? Pemirsa, seputar Indonesia Spesial selama setengah jam ke depan akan mengajak Anda mengupas prostitusi online ayam-ayam dunia maya. Bersama saya, Tasya Syarif. Tangis haru mengiringi pemakaman jenazah Dedeh Alfi Sahrin 26 tahun hari Minggu lalu di Pemakaman Umum Pancoran Mas Depok, Jawa Barat, tak jauh dari rumah duka. Pemakaman dihadiri sanak keluarga dan para kerabat. Keluarga Dedeh tidak pernah menyangka Dedeh akan menemui ajal dengan mengenaskan. Sebelum pemakaman jenazah, Dedeh telah menjalani otopsi tim forensik RSCM. Dedeh ditemukan tewas di kamar kosnya Jalan Tebet Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Terungkap tewasnya Dedeh berawal dari kecurigaan penjaga rumah kos yang sempat mendengar suara gaduh di kamar bilik korban Jumat malam. Namun hingga Sabtu siang, korban tidak kunjung keluar kamar. Ya, Jumat malam sekitar jam 8. Jam 8 malam itu kayak bunyi benda-benda tumpul gitu tuh. Ini ngehantam lantai kalau nggak salah. Lantai itu entah itu kepala, entah suara dia berontak atau gimana kayak gitu. Orang namanya Mang Icang di itu yang suka-suka disuruh, dia bilang sama kita, kok nggak ada kabar dari Kak Evi, kok nggak ada ini, nggak minta makan, nggak gimana gitu, nomor juga nggak bisa dihubungi. Dia itu kok baik sih, ramah juga, ceria. Aku dulu sering jalan bareng, cuman sekarang enggak, karena aku kan punya sempat nggak ngomongan sampai sekarang, sampai dia meninggal. 3 tahun menempati kamar kos, Dedeh alias Tata dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang keluar kamar. Sesama penghuni kos hanya mengetahui Tata kerap kali menerima tamu laki-laki. Keluarga maupun teman-temannya tidak pernah tahu pekerjaan Tata selama ini. Belum genap sepekan, Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap Dedeh. Adalah Rio Santoso atau Rio, seorang guru matematika di sebuah bimbingan belajar. Rio ternyata salah satu tamu Dedeh yang selama ini memakai jasanya. Di mata sesama pengajar, Rio dikenal baik dan terbuka, bahkan tidak pernah memiliki masalah dalam pekerjaan. Aku masuk juga. Jadi ngajar seperti biasa, seperti normal, seperti biasa, nggak ada yang aneh gitu loh. Rio Santoso, tersangka pelaku pembunuhan, sempat bersembunyi di wilayah Jonggol, Jawa Barat sebelum akhirnya tertangkap di rumah kontrakannya Bojonggede, Jawa Barat. Saat membunuh Dedeh adalah kedatangan Rio untuk kedua kalinya menggunakan jasa Tata. Dalam prarekonstruksi Jumat sore, Rio yang membunuh Dedeh dibawa ke rumah kos Jalan Tebet Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Terungkap, Rio setelah membunuh Dedeh menggunakan taksi menuju stasiun Cawang, Jakarta Timur. Bahkan Rio kemudian membuang anak kunci kamar kos Tata di dekat stasiun Cawang sebelum kemudian pulang ke kediamannya di Bojonggede, Jawa Barat. Yang bersangkutan mencekik pakai kabel itu, terus setelah didorong ke samping pojok tempat tidur itu, sampai tersangka meninggal di situ. Rio mengaku nekat membunuh Dedeh lantaran sakit hati atas perkataan Dedeh saat melayani. Saya emosi Pak, dimaki-maki, kemudian saya panik. Hanya berujung pada pencekikan Pak. Setelah dimaki-maki